Zahra, baca apa sih? Serius amat mukanya. Ini loh, tulisannya seru banget tentang anak sekolah yang harus dibatasi main gadgetnya. Oh iya, aku sempat lihat tadi. Katanya ini artikel opini ya. Iya, katanya begitu sih. Tapi artikel opini itu maksudnya apa ya? Mungkin semacam tulisan yang isinya pendapat pribadi, tapi masih ngambang sama faktanya. Bisa jadi. Tapi kok aku masih bingung ya cara bedainnya sama tulisan yang lain? Kan sama-sama ngasih informasi. Iya juga, apalagi kalau tulisannya pakai data atau contoh. Kadang susah bedain mana opini, mana fakta. Makanya aku jadi pengen tahu deh, apa sih yang sebenarnya yang bikin sebuah tulisan disebut artikel opini? Hai, saya Kareni yang akan menjadi tutor pada pembelajaran kali ini. Kamu tahu nggak sih apa itu artikel? Atau kamu juga masih bingung seperti Zahra tadi? Tenang, pada video kali ini kita akan belajar kupas tuntas mengenai apa itu artikel. Mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, hingga langkah-langkah dalam menulis sebuah artikel. Oke, langsung saja kita mulai dari pengertian teks artikel. Sebenarnya apa sih teks artikel itu? Secara umum, teks artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau ide terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengerucut pada pembahasan mengenai teks artikel opini. Nah loh, apalagi itu Kak? Teks artikel opini adalah artikel yang berisi pendapat penulis tentang data, peristiwa, fenomena, atau kejadian tertentu yang biasanya dimuat dalam surat kabar atau majalah. Namun, di era digital seperti sekarang, kamu juga bisa dengan mudah menemukannya di media elektronik, baik handphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya. Terus, untuk apa sih artikel opini ini dibuat? Jawabannya tergantung nih, buat siapa dulu ditunjukkannya. Apakah tujuan penulisan artikel opini untuk penulis atau untuk pembaca? Karena beda pihak, beda juga tujuannya. Oke, biar jelas, gini deh. Kalau untuk penulis, tujuan penulisan teks artikel opini yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan, melatih berpikir secara sistematis, publikasi hasil pemikiran secara ilmiah, untuk menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan, atau sebagai sarana untuk menjelaskan, membahas suatu permasalahan sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Nah, kalau untuk pembaca, tujuannya untuk apa? Untuk pembaca, bisa untuk menambah pengetahuan dan informasi, menjadi sarana edukasi, dan bahkan bisa menjadi sarana hiburan. Oke, jadi sekarang kamu sudah tahu ya apa bedanya tujuan penulisan teks artikel untuk penulis dan juga pembaca. Sekarang kakak punya kuis nih, jawab di kolom komentar ya. Manakah yang menjadi tujuan penulisan teks artikel opini bagi penulis? Apakah A, sarana menyampaikan gagasan, atau B, sarana mendapatkan pengetahuan? Jawaban yang benar adalah A, karena penulis menulis artikel opini bertujuan untuk menyampaikan gagasan. Kalau untuk pembaca, baru deh setelah membaca teks artikel bisa mendapatkan pengetahuan atau bahkan hiburan. Pengertian dan tujuan teks artikel sudah ya. Sekarang kamu juga harus tahu nih ciri-ciri dari teks artikel opini. Apa saja sih ciri-cirinya? Yuk simak. Ciri yang pertama yaitu bersifat faktual dan informatif. Faktual yaitu berdasarkan fakta yang benar-benar ada. Sedangkan informatif yaitu menyampaikan informasi yang didasarkan pada data atau penelitian yang sudah dilakukan dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Jadi, isi artikel opini bukan mitos atau karangan bebas penulisnya ya. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai struktur teks artikel opini. Teks artikel opini terdiri dari 3 bagian nih. Ada tesis atau pernyataan pendapat, ada argumentasi, dan terakhir ada pernyataan ulang atau reiterasi. Kita bahas satu persatu yuk, mulai dari tesis atau pernyataan pendapat. Tesis berisi pernyataan pendapat penulis yang didasarkan pada uraian aktual yang penting untuk dijadikan dasar pembahasan di dalam sebuah artikel. Jadi, pada bagian ini disampaikan pernyataan atau uraian yang mengungkapkan suatu permasalahan. Lanjut bagian struktur argumentasi. Bagian argumentasi ini isinya adalah bahasa masalah. Di bagian inilah segala permasalahan dituangkan. Oh iya, tentu saja permasalahan yang ingin dibahas harus didukung dengan informasi, data, dan fakta yang jelas. Gitu ya, jadi jangan asal-asalan. Bagian terakhir yaitu pernyataan ulang atau reiterasi. Bagian ini berisi kalimat yang merangkum pembahasan dalam bentuk simpulan yang ringkas dan jelas. Bagian struktur yang mengupas permasalahan yang dibahas dalam teks artikel disebut apakah A. Tesis, B. Argumentasi, atau C. Reiterasi. Ya, jawaban yang benar adalah B. Argumentasi. Kenapa bukan tesis atau reiterasi? Tesis berisi pendapat penulis yang dirumuskan dalam bentuk uraian aktual. Sedangkan reiterasi atau simpulan berisi ulasan singkat yang merangkum pembahasan. Sementara itu, argumentasi adalah bagian yang membahas permasalahan, menyampaikan bukti, pendapat, dan alasan pendukung. Kamu sudah tahu nih mengenai struktur teks artikel opini. Nah, sekarang ayo kita masuk ke pembahasan mengenai kaidah kebahasaan teks artikel opini. Kaidah kebahasaan teks artikel opini dibagi menjadi 3, yaitu adverbia, konjungsi, dan kosakata. Supaya lebih jelas, ayo kita bahas satu-satu. Pertama, ada adverbia. Maksud dari adverbia ini adalah kata-kata yang bersifat menerangkan kata lain dalam suatu kalimat. Contoh katanya, ada sangat, lebih, selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar, dan lain sebagainya. Fungsinya untuk meyakinkan pembaca melalui penegasan tersebut. Nah, untuk contoh kalimatnya seperti berikut ya. Kaidah kedua yaitu konjungsi atau kata hubung. Pada bagian teks artikel opini, terdapat beberapa konjungsi atau kata hubung yang digunakan. Di antaranya, pertama, ada konjungsi urutan yang digunakan untuk mengurutkan argumentasi. Contoh katanya, ada pertama, kedua, ketiga, berikutnya, selanjutnya, kemudian, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Contoh katanya, ada selain itu, misalnya, sebagai contoh, justru, padahal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada konjungsi kausalitas yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Contoh katanya ada karena, agar, oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian, kalau, jika, dan lain sebagainya. Konjungsi terakhir yaitu konjungsi menyatakan harapan. Contoh katanya ada supaya, agar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan terakhir yaitu pemilihan kosakata. Pada teks artikel, kosakata atau pembendaharaan kata-katanya harus diperhatikan agar menarik dan meyakinkan pembaca, terutama pada artikel opini. Oke, itu tadi kaidah kebahasaan teks artikel opini. Sekarang, coba kamu jawab lagi kuis berikut ini ya. Manakah dari pilihan berikut yang termasuk contoh penggunaan konjungsi urutan dalam teks artikel? Apakah A. Karena cuaca buruk acara dibatalkan? Atau B. Pertama, kita harus memahami topik sebelum menulis artikel. Kira-kira yang mana nih? Ya, jawaban yang benar adalah B. Pertama, kita harus memahami topik sebelum menulis artikel. Alasannya,
Pilihan B menggunakan kata pertama yang termasuk dalam konjungsi urutan, yaitu kata hubung yang digunakan untuk mengurutkan argumentasi dalam sebuah teks artikel opini. Oke, kita masuk ke topik pembahasan yang paling utama nih, yaitu bagaimana sih langkah-langkah menulis sebuah teks artikel opini. Langkah yang pertama yaitu tentukan topik dan tujuan. Mulailah memilih topik dan tujuan yang kamu kuasai atau minati. Pastikan juga kamu tahu apa tujuan dari artikelmu. Apakah untuk menginformasikan, meyakinkan, menghibur, atau untuk mengajak. Langkah kedua yaitu riset dan kumpulkan data. Carilah informasi pendukung dari berbagai sumber terpercaya, seperti buku, jurnal, situs web, atau wawancara. Ingat, data yang akurat akan membuat artikelmu kuat dan kredibel. Langkah ketiga, buat kerangka tulisan. Susun ide-ide utama ke dalam struktur yang runtut, mulai dari tesis, argumentasi, hingga reiterasi. Langkah keempat yaitu tulis draft pertama. Kembangkan kerangka menjadi paragraf-paragraf yang utuh. Jangan terlalu khawatir soal kesempurnaan dulu. Pada tahap ini, yang penting idenya mengalir, idenya tersalurkan. Tahap kelima yaitu revisi atau perbaiki. Baca kembali draftmu, perbaiki bagian yang kurang jelas, tambahkan informasi jika perlu, dan periksa kesalahan ejaan, tata bahasa, serta gaya bahasamu. Dan tahap terakhir yaitu publikasi. Setelah kamu yakin dengan hasilnya, kamu bisa mempublikasikannya di blog pribadi, media sosial, atau mengajukannya ke media massa populer. Oke, materi artikel opini kita sudah selesai nih. Sekarang, buatlah satu buah artikel opini, kemudian upload pada barcode berikut ini ya. Selamat belajar dan sampai jumpa.